Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English Home Learning 14 with me, Mrs. Suharmi. Hello my students, how are you today? I hope that you are all fine. Today I want to continue explaining you the material of chapter 4. Expression of inviting someone, part 3. Ungkapan mengundang seseorang bagian ketiga, yang mana pada video sebelumnya Miss sudah menjelaskan bagian pertama, yaitu inviting someone, khusus pada ungkapan meminta seseorang melakukan sesuatu atau asking someone to do something dengan menggunakan let us. Kemudian pada video bagian kedua, expression of inviting someone, mengundang seseorang melalui teks interaksi interpersonal atau teks percakapan. Kemudian pada bagian ketiga ini, yaitu ungkapan mengundang seseorang khusus dengan menggunakan invitation card atau kartu undangan. Invitation card. First is about definition. Second is about intention or purpose. And third is about part. Jadi pada bahasan mengundang seseorang dengan menggunakan invitation card atau kartu undangan kali ini, Miss akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa definisi daripada invitation card. Yang kedua, apa maksud tujuan daripada invitation card. Dan yang ketiga adalah apa yang harus ada atau bagian-bagian apa yang harus ada dalam invitation card. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian harus mampu menyebutkan definisi, tujuan, dan juga bagian-bagian daripada invitation card. Invitation card. Ini adalah contoh kartu undangan yang sudah pernah Miss tampilkan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas apa definisi daripada invitation card. Definition of invitation card. It is a card that is used to ask or invite a recipient to attend an event. Definisi daripada invitation card adalah sebuah kartu yang digunakan untuk meminta atau mengundang si penerima untuk menghadiri suatu acara. Invite artinya mengundang, ask artinya meminta, recipient sama dengan receiver artinya penerima, attend artinya menghadiri, dan event artinya acara. Lalu acara-acara apa saja yang mengundangnya biasa menggunakan invitation card. The events such as birthday atau ulang tahun, wedding, pernikahan, kemudian bisa juga graduation atau acara pesta kelulusan, kemudian ada juga housewarming atau acara syukuran rumah, kemudian baby shower, acara syukuran kehamilan, ya kalau di tradisi kita biasanya syukuran kehamilan itu seperti acara syukuran 7 bulan kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah farewell atau acara perpisahan. Invitation card. Intention or purpose of invitation card. Pada halaman ini Miss akan menjelaskan tujuan daripada invitation card. Intention atau purpose artinya adalah maksud atau tujuan. The intention or the purpose of invitation card is to ask someone to come to an event or to invite someone to attend an event, in which ask is the same as request and attend is the same as come to. Jadi pada halaman ini Miss akan menjelaskan tujuan atau maksud daripada sebuah kartu undangan. Ya, jadi mengapa seseorang memberikan kartu undangan kepada orang lain?
karena dia mempunyai tujuan untuk meminta seseorang tersebut datang ke suatu acara atau mengundang seseorang menghadiri suatu acara. Jadi maksud kalimat pertama dan kedua ini sama. Hanya yang pertama menggunakan kata ask dan come to, yang kedua menggunakan kata invite dan attend to. Kata ini bisa saling menggantikan karena ask sama dengan request dan attend sama dengan come to. Jadi di sini ask bisa diganti invite, bisa diganti request, dan come to bisa diganti dengan attend. Atau attend bisa diganti dengan come to. Jadi tujuan daripada invitation card adalah untuk meminta seseorang datang ke suatu acara atau mengundang seseorang menghadiri suatu acara. Apabila menggunakan attend, maka setelah attend tidak menggunakan to. Tapi apabila menggunakan come, maka setelah come menggunakan to. Ini adalah tujuan atau maksud daripada sebuah kartu undangan. Invitation card. Jika tadi kita sudah membahas definisi, maksud tujuan, sekarang kita membahas bagian-bagian daripada invitation card. Silakan diperhatikan contoh berikut ini. To Shafira, I want you to come to my 11th birthday party that will be held day, date, Saturday, 7 November 2020. Time, 11 a.m. to 1 p.m. Venue, Semeru Tree Street, number 14. Please come on time. RSVP to 0888-234-5121 Arum before 3rd November from Keisha. Ini adalah contoh daripada sebuah kartu undangan. Ada apa saja informasi yang bisa kita temukan dalam kartu undangan ini? Yang pertama adalah ada informasi to Shafira. Ya, dia disebut sebagai receiver atau addressee, yaitu orang yang menerima kartu undangan atau yang dituju. Kemudian ada juga I want you to come to. Ini adalah sebuah expression of inviting, ungkapan mengundang. Salah satunya dengan menggunakan I want you to come to. Ini sudah menjelaskan beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk mengundang seseorang pada video bagian kedua. Jadi silahkan nanti dibuka lagi catatan kalian tentang inviting someone part 2. Ya, di situ ada I want you to come to, ada you are invited, ada I cordially invite you, please come, dan lain-lain. Kemudian ada juga 11 birthday party, ini kita sebut sebagai eventnya, nama acaranya. Lalu ada time atau waktunya, hari, tanggal, dan jamnya. Kemudian ada place atau venue, bertempat di mana. Kemudian ada RSVP. RSVP adalah singkatan dari Rendez-vous for Plate. Ini adalah bahasa Perancis, yang mana dalam bahasa Inggris artinya adalah please respond, dan dalam bahasa Indonesia artinya adalah tolong ditanggapi. Di sini ada dalam kurung optional yang artinya adalah pilihan. Jadi tidak harus ada. RSVP ini berasal dari budaya barat, ya, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan konfirmasi bahwa orang yang diundang itu bisa datang atau tidak. Jadi pada undangan ini konfirmasinya kepada Arum melalui nomor telepon tersebut. Dan konfirmasi ini harus disampaikan sebelum hari hanya, sebelum time di sini. Ya, di sini tercantum bahwa
acaranya tanggal 7 November dan RSVP batas akhirnya adalah tanggal 2 November. Karena di sini disebutkan silahkan RSVP kepada nomor HP tersebut, yaitu kepada Arum, sebelum tanggal 3 November. Berarti batas akhirnya adalah tanggal 2 November. Kemudian bagian terakhir daripada sebuah kartu undangan, di sini ada from Keisha, disebut sebagai sender atau addresser, yaitu orang yang mengirim kartu undangan tersebut. Sekali lagi, Miss ulangi bahwa dalam sebuah kartu undangan harus mencantumkan receiver atau addressee, kemudian expression of inviting, lalu event, time, place, dan sender atau addresser. Sedangkan RSVP adalah sebuah optional. Bisa ada, bisa tidak. Ini adalah contoh daripada kartu undangan tadi. Ya, seandainya ada sebuah pertanyaan, what is the intention of the text? Atau what is the purpose of the text? Atau what is Keisha's intention of sending the text to Safira? Maka itu menanyakan daripada maksud tujuan daripada invitation card ini. Jika ada pertanyaan, apa tujuan daripada teks ini? Tadi disampaikan bahwa tujuan daripada teks invitation card adalah to ask someone to come to an event. Untuk meminta seseorang menghadiri suatu acara. Sekarang jika ada teks seperti ini, maka jawaban atau tujuan daripada teks ini adalah to invite Safira to attend Keisha's birthday party. Adalah untuk mengundang Safira menghadiri acara ulang tahun Keisha. Ya, jadi langsung spesifik karena di sini disebutkan bahwa kartu ini adalah untuk Safira. Acaranya adalah ulang tahun Keisha. Maka tujuannya adalah untuk mengundang Safira menghadiri acara ulang tahun Keisha. Di mana invite bisa diganti dengan request atau ask, dan attend bisa diganti dengan come to. Maka bisa juga dikatakan bahwa the intention of the text is to ask Safira to come to Keisha's birthday party. Kemudian, kapan batas akhir RSVP? Jawabannya adalah tanggal 2 November. Kemudian, berapa lama pesta ini dilaksanakan? Dari jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Berarti for 2 hours, selama 2 jam. Kemudian, where is the party held? Di mana pesta itu dilaksanakan? Yaitu di Jalan Semeru 3 nomor 14. Baik, itu tadi adalah berbagai informasi yang bisa kita temukan dalam invitation card. Sehingga kalian sudah mengetahui apa definisi daripada invitation card, apa maksud dan tujuan daripada invitation card, lalu informasi apa saja yang harus ada dalam sebuah invitation card. Oke, semoga penjelasan Miss kali ini bisa diterima, bisa kalian pahami, dan bermanfaat buat kalian semua. Thank you for the attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.